Sepertinya sih udah cukup nih buat kita praktek ngolah. Yang katanya biasa disebut mikron, lighting socket, tapi di dunia perongsokan biasanya disebutnya mikron. Kita coba, katanya paling mudah itu ngolah mikron, padahal mikron itu apa ya, satuan ya, satuan jarak mikron itu kalau nggak salah, lebih kecil dari milimeter gitu kan. Mikron satuan ya, satuan ukuran lah, cuma cenderung biasanya dipakai untuk satuan lapisan, lebih tipis dari milimeter. Dia seperberapanya ya, 1/100 atau 1/1000 gitu. Ya, waktunya kita belajar olah mikron. Oke, anggap setengah kilo. Nih barangnya kayak begini. Ada yang putih-putih ujungnya, ada yang full kuningnya. Oke, brother. Simple kalau olah mikron. Tinggal kita logamin, kita cukim. Meskipun emang ada tapinya sebelum dicukim itu. Oke, yuk kita lanjut ke pembakaran. Kita mulai logamin, bro. Sedikit-sedikit aja, nanti kita bikin kecil-kecil. Ini pasti ada besi-besi stainlessnya, pasti ada. Kalau soket-soket gini biasanya ada. Kita bikin 2 apa 3 bulatan lah. Tuh kan ada yang meletek-meletek gini, biasanya kalau nggak stainless ya besi gitu. Besi mungkin. Kalau stainless malah paling susah dia leburnya. Tuh. Ada besinya, brother. Apa-apalah sedikit ini. Mudah-mudahan bisa bersih. Ini dia, bro. Logam jadinya. Saya bikin jadi 3 kecil-kecil. Kenapa saya bikin 3? Karena kalau dibikin gede itu terlalu berat, apinya kasihan. Soalnya di sini banyak besi, entah stainless gitu, yang keras, susah meleleh. Kan butuh api yang gede banget tuh. Jadi saya bikin kecil-kecil supaya dia gampang dibersihin. Walaupun dia nggak mungkin bersih bener kayak ini nih. Ini pasti ada pengotornya nih.
tapi nggak apa-apa lah, cukup udah segini. Warnanya kuningan, ini bahan dasarnya. Yuk kita lanjut cukim aja. Saya siapin dulu tempatnya. Kita cukim di tempat ini ya. Ini hidrofluorid bos, kita kasih HF sedikit. Ntar saya tuang ini dulu asam nitrat. Kita cukim di tempat ini. Nah, ini asam nitratnya saya kasih dulu segini. Ini 1 liter juga kurang udah pasti, nanti kekurangannya kita tambah sambil kita cek dulu sisanya segimana, sisa logamnya. Oke, reaksinya cepat banget ini karena kuningan ini. Oke, ini kita tinggal ya. Reaksinya udah pelan, kita tambah asam nitratnya. Kita lihat dulu nih endapannya mana dia. Ada sih, cuma nggak ketangkep kamera kali. Udah, kita tambah aja dulu. Tambah 300 ml. Logamnya paling 4 on. Biasanya 3 kali lipat. Nah, kalau 1 kilo 3 liter biasanya minimal habisnya itu. Oke, ini kita tinggal lagi, nanti kita cek. Setelah ini pasti selesai ini. Ini logamnya masih ada tapi airnya udah lemah, brother. Makanya saya mau ini kita kurangin airnya. Nanti kita kasih asam nitrat lagi sedikit buat ngabisin logamnya. Sekalian saya pengen lihat endapannya. Udah lemah. Nah, tuh dia endapannya. Udah bersih banget ini. Layak dibikin 24K juga ini bisa. Cuma tanggung kalau cuma segini. Nanti aja sekalian sama yang lain-lain. Kan praktek yang paling cepat
paling mudah itu ya ini mikron, yang memang bahannya targetnya memang kelihatan gitu. Tapi tetap ada tapinya sebelum dicukim itu, ya kan? Seperti yang sering saya bilang, kalau mau cukim yang nggak ngulang-ngulang kerjaan supaya berhasil, ya logam yang kita cukim itu harus dipastiin itu logam-logam terlarut di asam nitrat. Biasanya dari mulai tembaga ke kanan di deret volta. Oke, saya mau tambah dulu asam nitratnya nih buat ngabisin logamnya. Nanti kita logamin hasil endapan ya. Ini saya kasih lagi sedikit. Baru saya tambah berapa ini, paling 50 mili buat ngabisin. Airnya ini kita lewatin saringan. Ini air yang, kalau air bekas cukiman yang minim perak, saya biasanya dipakai lagi buat plating. Ini supaya kalau ada yang halus-halus ngambang di air itu dia nyangkut di saringan. Kita lewatin saringan. Dah, kita tunggu kelar itu cukimnya. Kelar nih udah. Yuk kita bilas. Ini biasa kita lewatin saringan. Itu udah penuh, kita ganti tempatnya. Aduh, gerimis lagi. Lama ini. Ini udah enak banget ini kalau mau dibikin 24 Kak, kalau endapan udah kayak begini. Yuk kita tuang ke koi ya, sebagai koi bekas tuh kita pakai si sebelahnya.
Nih penampakan endapannya. Ini kita tutup karena gerimis. Ya, ini kita bakar. Buset, gak estetik banget ini tempatnya. Untung rokok di mana-mana. Anginnya gede banget. Hati-hati ya kalau ngelebur endapan begini. Enaknya sih tadi diaduk dulu sama feeder. Kalau banyak saya biasanya diaduk dulu sama feeder biar dia tercampur. Tapi kalau ini masih sedikit, saya biar neken aja feedernya dari atas, jadi dia enggak, kalau dia ketiup itu ketahan. Oh, dia udah mulai melogam, tinggal kita buat mereka bersatu nih.
dia udah jadi perintilan-perintilan kecil. Mana dia? Tadi nggak saya buang si feedernya. Ini dia. Tuh, saya getok dulu deh biar bersih nih feedernya. Saya bakar lagi jadinya. Tuh, udah bersih kan? Kita cek pakai timbangan. Nih brother, makhluknya. Cuma 1 gram. Ya wis, diterima apa adanya. Ya, begitu praktek kita ngolah mikron. Memang bener, yang paling simpel itu ya memang ngolah mikron. Kelihatan, barangnya kelihatan. Cuma ya itu tapinya. Sebelum dicukim itu ya harus kita pastiin logamnya itu bersih. Nggak mungkin kalau nggak bersih mah jadi dapat endapan seperti ini, nggak mungkin. Oke lah, itu mah para sepuh juga udah pasti pada paham. Terus saya dianggap ngajarin lagi. Ya wis, praktek kita hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjut kalau ada bahan-bahan lain buat bahan kita belajar. Oke, terima kasih. Wassalam.